Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 semester genap tentang stoikiometri reaksi. Adapun yang kita pelajari dalam stoikiometri reaksi kali ini ada 3, yakni yang pertama stoikiometri reaksi sederhana, yang kedua stoikiometri reaksi pembatas, dan yang ketiga penentuan senyawa hidrat. Oke, mari kita pelajarinya satu persatu. Yang pertama kita perhatikan stoikiometri reaksi sederhana. Untuk menghitung massa, volume, salah satu reaksi atau hasil reaksi dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, menghitung jumlah mol zat salah satu reaksi atau hasil reaksi yang diketahui. Yang kedua, menyetarakan persamaan reaksinya. Yang ketiga, mencari jumlah mol zat yang ditanyakan dengan perbandingan koefisien reaksi setara. Dan yang keempat, menghitung massa volume zat yang ditanyakan berdasarkan jumlah mol hasil perhitungan. Jadi ini merupakan 4 langkah bagaimana kita menghitung massa, volume, dan apapun yang ditanyakan dari salah satu reaksi atau hasil reaksi. Dan untuk mengerjakan stoikiometri reaksi, yang harus diingat adalah konsep mol yang pernah kita pelajari sebelumnya. Bisa dilihat pada playlist kelas 10. Di situ ada video pembelajaran tentang konsep mol. Selanjutnya kita perhatikan dari langkah-langkah tersebut, kita lihat contoh soal yang pertama. Soda kue NaHCO3 digunakan untuk mengembangkan donat. Ketika dipanaskan, soda kue membebaskan karbon dioksida yang menjadikan donat mengembang. Hitunglah massa soda kue atau NaHCO3 natrium bikarbonat yang dibutuhkan untuk menghasilkan 20,5 gram gas CO2. Nah, untuk menyelesaikan kita lihat langkah per langkah. Ada 4 langkah ya. Yang tadi, langkah pertama kita lihat menghitung jumlah mol yang diketahui. Kita cari mol CO2 karena yang diketahui adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan sebanyak 20,5 gram. Nah, mol CO2 sama dengan massa CO2 dibagi MR-nya. Jadi mol CO2 sama dengan 20,5 gram dibagi 44 gram per mol. Jadi MR, masih ingat cara menentukan MR? Karena diketahui ARC 12, O 16. Jadi 12 ditambah 2 kali 16 sama dengan 44. Jadi MR CO2 sama dengan 44. Sehingga mol CO2 sama dengan massa CO2 per MR sama dengan 20,5 gram per 44 gram per mol. Gram dengan gram habis terbagi, sisa satuannya adalah mol. Sehingga mol CO2 sama dengan 0,465 atau sama dengan 0,5 mol. Langkah kedua setelah kita mendapatkan jumlah mol yang diketahui, langkah kedua adalah menuliskan persamaan reaksi setaranya. Ingat, bagaimana menentukan persamaan reaksi setaranya juga bisa kalian lihat pada playlist kelas 10 tentang persamaan reaksi kimia. Kita perhatikan persamaan reaksinya. NaHCO3 solid menghasilkan Na2CO3 solid tambah CO2 gas tambah H2O gas. Na di kiri 1, di kanan 2. Oleh karena itu di kiri kita kalikan dengan 2. Dengan demikian reaksi ini sudah setara. Perhatikan di kiri Na2, di kanan juga Na juga 2. Di kiri hanya 2, di kanan juga 2. Di kiri C2, sedangkan di kanan C ada 2, yaitu pada Na2CO3 dan CO2. Kemudian O di kiri 2 kali 3, 6, di kanan 3 ditambah 2 sama dengan 5,
ditambah 1 sama dengan 6. Jadi jumlah atom kiri dan kanan semuanya sudah setara. Setelah kita mendapatkan persamaan reaksi setara, kita lihat langkah yang ketiga, mencari jumlah mol yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah hitunglah massa soda kue atau NaHCO3. Nah, kita perhatikan mol NaHCO3 sama dengan 2/1 kali mol CO2. Ya, 2 dari koefisien NaHCO3 dibagi koefisien CO2 1 dikali mol CO2 0,5 mol. Jadi sama dengan 2/1 kali 0,5 mol. Jadi ini merupakan perbandingan koefisien reaksi. Jadi mol NaHCO3 sama dengan 1 mol. Langkah keempat setelah mendapatkan mol yang dicari, langkah keempat adalah menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Yang ditanya adalah massa NaHCO3. Massa, ingat rumusnya adalah N kali Mr, mol kali massa molekul relatifnya. Massa molekul relatif dari NaHCO3 adalah 84. Sehingga massa NaHCO3 sama dengan N kali Mr sama dengan 1 mol dikali 84 gram per mol. Mol dengan mol habis, satuannya adalah gram. 1 kali 84 gram sama dengan 84 gram. Jadi massa soda kue yang dibutuhkan adalah 84 gram. Contoh yang kedua, sebanyak 2 gram metana, massa molekul relatifnya atau Mr sama dengan 16, dibakar secara sempurna. Jika semua gas CO2 yang terbentuk dialirkan ke dalam air kapur atau CaOH 2 kali, berapakah massa endapan CaCO3 yang terbentuk? Diketahui Mr CaCO3 sama dengan 100. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, menghitung jumlah mol yang diketahui. Yang diketahui adalah mol metana atau CH4. Karena diketahui massanya 2 gram, Mr-nya 16. Jadi mol CH4 sama dengan massa dibagi Mr. Sama dengan 2 gram dibagi 16 gram per mol. Sama dengan 0,125 mol. Langkah kedua, membuat persamaan reaksi setara. Kita lihat CH4 gas dibakar dengan oksigen. O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. C di kiri 1, di kanan 1. H di kiri 4, di kanan 2. Di kanan dikalikan dengan 2. Nah, yang berikut. O di kiri 2, di kanan sudah menjadi 2 dari CO2 ditambah 2 dari H2O. Jadi di kanan ada 4, sedangkan di kiri hanya 2. Sehingga atom O di kiri harus dikalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, jadi sudah setara. Setelah kita mendapatkan persamaan reaksi setara, kita masuk pada langkah ketiga, mencari jumlah mol yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah mol CO2. Jadi mol CO2 sama dengan perbandingan koefisien CO2 dibagi perbandingan koefisien CH4 dikali mol CH4. Jadi 1/1 kali 0,125 mol. Sama dengan 0,125 mol. Selanjutnya ulangi langkah yang kedua untuk membuat persamaan reaksi setara dari reaksi antara gas CO2 yang dialirkan ke air kapur. Persamaan reaksinya seperti ini. CaOH 2 kali aqus ditambah CO2 gas menghasilkan CaCO3 gas ditambah H2O gas. Kita lihat apakah persamaan reaksinya sudah setara. Ya, perhatikan Ca di kiri 1, di kanan 1. H di kiri 2, di kanan juga 2. C di kiri 1, di kanan juga 1. O di kiri 4, di kanan juga 3 tambah 1, 4. Berarti persamaan reaksinya sudah setara. Setelah kita mendapatkan persamaan reaksi yang kedua ini setara, maka kita ulangi langkah yang ketiga mencari jumlah mol yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah CaCO3, massa endapan CaCO3, berarti kita mencari jumlah mol CaCO3. Mol CaCO3 sama dengan perbandingan koefisien CaCO3 1
dibagi koefisien CO2 1 dikali mol CO2 0,125 mol. Sama dengan 0,125 mol. Selanjutnya langkah yang berikut, langkah yang keempat, yang ditanya adalah massa CaCO3. Massa CaCO3 sama dengan mol dikali massa molekul relatifnya, atau N kali Mr, sama dengan 0,125 mol kali 100 gram per mol. Mol-mol habis, hasilnya adalah 12,5 gram. Contoh yang ketiga, besi akan berkarat jika bereaksi dengan oksigen atau dioksidasi. Sebanyak 5,6 gram Fe direaksikan dengan oksigen O2 akan menghasilkan karat besi Fe2O3. Jika ARO sama dengan 16, Fe sama dengan 56, hitunglah massa karat besi yang dihasilkan dan hitunglah volume O2 yang dibutuhkan pada STP, pada standar temperatur and pressure, pada kondisi standar. Penyelesaiannya kita masuk pada langkah yang pertama, menghitung jumlah mol yang diketahui. Yang diketahui adalah mol Fe. Mol Fe sama dengan massa Fe dibagi ArFe. Sama dengan 5,6 gram dibagi 56 gram per mol. Sama dengan 0,1 mol. Jadi mol Fe sama dengan 0,1 mol. Langkah kedua membuat persamaan reaksi setara. Nah, kita tulis persamaan reaksinya. Fe solid ditambah O2 gas menghasilkan Fe2O3 solid. Kita lihat di kiri Fe 1, di kanan Fe ada 2. Kita kalikan 2. Di kiri O2, di kanan O-nya 3. Supaya sama, maka di kiri kita kalikan dengan 3/2 O2. Ya, 3/2 kali 2 sama dengan 3, berarti O di kiri 3, di kanan juga 3. Tapi karena koefisien reaksi harus bilangan bulat sederhana, maka kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu kali dengan 2. Perhatikan, sehingga persamaan reaksinya 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti jumlah atom Fe di kiri sama dengan 4. Kemudian koefisien O2 di kiri 2 kali 3/2 sama dengan 3. Dan koefisien Fe2O3 solid di kanan menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, demikian persamaan reaksinya menjadi setara. Selanjutnya kita lihat langkah yang ketiga, mencari jumlah mol yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah massa karat besi yang dihasilkan dan volume O2 yang dibutuhkan pada STP. Berarti kita mencari mol Fe2O3 sama dengan koefisien Fe2O3 dibagi koefisien Fe dikali mol Fe. Ingat, mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Sama dengan 2/4 kali 0,1 mol sama dengan 0,05 mol. Selanjutnya yang ditanya yang kedua adalah volume O2, berarti kita mencari mol O2. Mol O2 sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien Fe dikali mol Fe. Sama dengan 3/4 dikali 0,1 mol. Sama dengan 0,075 mol. Setelah kita mendapatkan koefisien Fe2O3 dan koefisien O2, selanjutnya langkah yang keempat menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Yang ditanya adalah massa Fe2O3. Yang pertama kita cari dulu berapa massa molekul relatif dari Fe2O3. Sama dengan 2 kali ArFe ditambah 3 kali ArO. Sama dengan 2 kali 56 ditambah 3 kali 16 sama dengan 160. Sehingga massa Fe2O3 sama dengan mol kali Mr. Sama dengan 0,05 mol dikali 160 gram per mol. Mol dengan mol habis, hasilnya 8 gram. Jadi massa Fe2O3 adalah 8 gram. Selanjutnya, berapa volume O2 pada STP? Volume O2 pada STP. Mol dikali volume molar. Volume molar pada STP sama dengan 22,4 liter per mol.
Jadi mol kali volume molar sama dengan 0,075 mol kali 22,4 liter per mol. Sama dengan 1,68 liter. Jadi volume O2 yang dibutuhkan adalah 1,68 liter. Selanjutnya yang kedua kita perhatikan stoikiometri reaksi pembatas. Perhitungan banyaknya reaksi yang diperlukan atau hasil reaksi yang diperoleh dilakukan berdasarkan perbandingan koefisien reaksi setara. Dalam mereaksikan bahan-bahan kimia atau reaktan seringkali tidak selalu mencampurkan reaktan secara tepat sesuai koefisien reaksinya. Terkadang jumlah salah satu reaktan kurang atau bahkan lebih banyak dari yang dibutuhkan agar reaksi dapat berjalan sempurna. Reaksi atau reaktan yang habis bereaksi terlebih dahulu akan membatasi jalannya reaksi, sehingga tidak ada reaksi lebih lanjut. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi pembatas. Reaksi pembatas inilah yang akan menjadi acuan bagi kita untuk menghitung jumlah reaksi lain yang bereaksi dan jumlah produk lain yang dihasilkan. Selanjutnya kita perhatikan prosedurnya atau langkahnya. Pertama kita membuat persamaan reaksinya. Setelah kita membuat persamaan reaksinya, kita menghitung jumlah mol tiap reaksi. Setelah kita menghitung jumlah mol tiap reaksi, langkah yang ketiga pembagian mol dengan koefisien. Setelah mol masing-masing reaksi kita bagi dengan koefisiennya masing-masing, kalau kita menghasilkan hasil bagi yang lebih kecil, maka saat tersebut kita tentukan sebagai reaksi pembatas. Jika hasil bagi lebih besar, itu merupakan reaksi yang bersisa. Selanjutnya setelah kita menentukan reaksi pembatasnya, maka mol reaksi pembatas digunakan sebagai patokan untuk menentukan hasil reaksi yang dihasilkan dan reaksi lain yang bersisa. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram gas oksigen menghasilkan Fe2O3. Diketahui air Fe sama dengan 56 dan O sama dengan 16. Tentukan massa Fe2O3. B. Tentukan massa saat reaksi yang bersisa. Penyelesaiannya kita perhatikan. Mol Fe sama dengan massa Fe dibagi air Fe. Sama dengan 28 gram dibagi 56 gram per mol. Hasilnya adalah 0,5 mol. Kemudian mol O2, massa O2 dibagi Mr. Sama dengan 48 gram dibagi 32 gram per mol. Sama dengan 1,5 mol. Jadi mol Fe 0,5 mol, sedangkan mol O2 sama dengan 1,5 mol. Selanjutnya yang berikut kita lihat persamaan reaksinya. 4 Fe ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Setelah kita menentukan persamaan reaksinya, kita perhatikan jumlah mol zat masing-masing reaksi. Fe 0,5 mol, O2 1,5 mol. Jumlah mol zat kita bagikan dengan koefisiennya masing-masing. Kita lihat. Untuk Fe 0,5 mol dibagi 4 karena koefisiennya 4. Hasilnya 0,125 mol. O2 1,5 mol dibagi dengan 3. Koefisiennya 3. Makanya dibagi dengan 3 sama dengan 0,5 mol. Perhatikan. 0,125 mol itu lebih kecil dari 0,5 mol. Sehingga Fe kita jadikan sebagai reaksi pembatasnya. Jumlah molnya lebih kecil dari jumlah mol O2 setelah masing-masing dibagikan dengan koefisiennya masing-masing. Itu cara menentukan reaksi pembatasnya. Setelah kita mendapatkan reaksi pembatas adalah Fe, maka selanjutnya adalah kita mencari mol yang ditanyakan. Mol sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien reaksi pembatas dikali mol reaksi pembatas. Nah, kita buat persamaan reaksinya dulu ya. 4 Fe ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Ketersediaan awal, jumlah mol awal, Fe 0,5 mol, O2 1,5 mol, sedangkan Fe2O3 belum ada. Yang bereaksi, Fe, karena Fe sebagai reaksi pembatas, maka
Fe habis bereaksi, semuanya bereaksi 0,5 mol, berkurang 0,5 mol. O2 yang berkurang berapa? 3/4 kali 0,5 mol. Sama dengan 0,375 mol. Berarti O2 yang berkurang adalah 0,375 mol. Fe2O3 yang terbentuk berapa? Koefisiennya 2. 2 dibagi 4 dikali 0,5 mol sama dengan 0,25 mol. Nah, hasil akhirnya Fe habis bereaksi, O2 1,5 mol dikurangi 0,375 mol sama dengan 1,125 mol. Sedangkan Fe2O3 yang terbentuk adalah 0,25 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah mol pada hasil akhirnya, langkah selanjutnya adalah kita menyesuaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kita lihat A. MrFe2O3 sama dengan 2 kali ArFe ditambah 3 kali ArO sama dengan 2 kali 56 tambah 3 kali 16 sama dengan 160. Massa Fe2O3 sama dengan mol Fe2O3 dikali massa molekul relatif Fe2O3 sama dengan 0,25 mol dikali 160 gram per mol. Massa Fe2O3 yang dihasilkan adalah 40 gram. Yang B, massa preaksi yang sisa. Berapa massa O2 yang sisa? Perhatikan, mol O2 yang sisa adalah 1,125 mol. MrO2 sama dengan 2 kali ArO sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32. Massa O2 sisa sama dengan mol O2 yang sisa dikali massa molekul relatif atau MrO2 sama dengan 1,125 mol dikali 32 gram per mol sama dengan 36 gram. Jadi O2 yang bersisa sebanyak 36 gram. Selanjutnya yang kedua, seng dan belerang bereaksi membentuk seng sulfida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk melapisi dinding bagian dalam tabung televisi. Jika 12 gram Zn direaksikan dengan 6,5 gram sulfur atau S, tentukan A. Massa ZnS yang terbentuk, B. Massa preaksi yang sisa. Diketahui ARS sama dengan 32, Zn sama dengan 65,4. Penyelesaiannya kita perhatikan. Mol Zn, massa Zn dibagi ARZn sama dengan 12 gram per 65,4 gram per mol. Sama dengan 0,183 mol. Kemudian yang berikut mol S, mol sulfur sama dengan massa S dibagi ARS sama dengan 6,5 gram dibagi 32 gram per mol sama dengan 0,203 mol. Persamaan reaksinya Zn solid ditambah S solid menghasilkan ZnS solid. Jumlah mol zat Zn 0,183 mol, S 0,203 mol. Kemudian kita mencari jumlah mol zat, hasil jumlah mol zat dibagi koefisiennya masing-masing. Ya, supaya kita bisa menentukan mana yang merupakan reaksi pembatas. Kita perhatikan untuk Zn 0,183 mol dibagi 1 sama dengan 0,183 mol. Untuk S sama dengan 0,203 mol dibagi 1 karena koefisiennya masing-masing 1 sama dengan 0,203 mol. Setelah hasil pembagian ini kita perhatikan ternyata Zn, ketersediaan mol Zn lebih kecil dibandingkan S, sehingga Zn merupakan reaksi pembatas. Setelah kita mendapatkan Zn sebagai reaksi pembatas, selanjutnya adalah kita mencari apa yang ditanyakan, ya, atau spesi yang ditanyakan dengan menggunakan rumus mol sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien reaksi pembatas dikali mol reaksi pembatas. Kita buat persamaan reaksinya kembali, Fe solid ditambah S solid menghasilkan ZnS solid. Ketersediaan mol awal Fe 0,183 mol
S 0,203 mol, sedangkan ZnS belum ada. Yang bereaksi Fe sebagai patokan berkurang 0,183 mol. Ingat, Fe sebagai reaksi pembatas. S yang bereaksi 1 per 1 dikali 0,183 mol. Berarti S yang bereaksi itu 0,183 mol. Jadi saat bereaksi S berkurang 0,183 mol. ZnS yang terbentuk adalah 1 per 1 kali 0,183 mol. Sama dengan 0,183 mol. Sehingga pada keadaan akhir Fe-nya habis, S bersisa 0,203 mol dikurangi 0,183 mol sama dengan 0,02 mol. ZnS yang terbentuk sebanyak 0,183 mol. Selanjutnya kita lihat yang ditanyakan A adalah massa ZnS atau seng sulfida. Untuk mencari massa seng sulfida atau ZnS, yang pertama kita tentukan berapa massa molekul relatifnya. MrZnS sama dengan 1 kali ArZn ditambah 1 kali ArS sama dengan 1 kali 65,4 ditambah 1 kali 32 sama dengan 97,4. Massa ZnS seng sulfida sama dengan mol ZnS dikali MrZnS sama dengan 0,183 mol kali 97,4 gram per mol sama dengan 17,8 gram. Yang berikut B, massa reaksi yang sisa. Reaksi yang sisa adalah 0,02 mol S. Ya, ArS sama dengan 32. Massa S yang sisa sama dengan mol S yang sisa dikali AR-nya. Sama dengan 0,02 mol dikali 32 gram per mol. Sama dengan 0,64 gram. Jadi massa S yang sisa adalah 0,64 gram. Selanjutnya contoh yang ketiga, sebanyak 4 gram besi ArFe sama dengan 56 direaksikan dengan 100 ml asam sulfat H2SO4 0,75 molar. Tentukan A. massa reaksi yang sisa, B. volume gas H2 yang terbentuk pada STP. Penyelesaiannya seperti pada contoh 1 dan 2 tadi, kita perhatikan mol Fe sama dengan massa Fe dibagi ArFe 4 gram dibagi 56 gram per mol sama dengan 0,07 mol. Mol H2SO4 asam sulfat sama dengan volume kali molaritas V kali M sama dengan 0,1 liter kali 0,75 mol per liter. 100 ml sama dengan 0,1 liter. 0,1 liter kali 0,75 mol per liter sama dengan 0,075 mol. Setelah itu kita buat persamaan reaksinya. 2Fe solid ditambah 3H2SO4 solid menghasilkan Fe2SO4 3 kali aqueous ditambah 3H2 gas. Jumlah mol SAT atau ketersediaan mol SAT-nya Fe 0,07 mol sedangkan H2SO4 0,075 mol. Kita mencari mana yang berperan sebagai reaksi pembatas dengan cara membagi jumlah mol masing-masing dengan koefisiennya masing-masing. Ya. Jumlah mol SAT dibagi koefisien. Sama dengan untuk Fe 0,07 dibagi 2 karena koefisien Fe sama dengan 2. 0,07 bagi 2 sama dengan 0,035. Untuk H2SO4, koefisien H2SO4 sama dengan 3 berarti 0,075 mol dibagi 3 sama dengan 0,025 mol. Nah, 0,035 mol dengan 0,025 mol yang paling kecil adalah 0,025 mol. Sehingga H2SO4 merupakan reaksi pembatas karena jumlah mol setelah dibagikan dengan koefisiennya lebih kecil. Setelah kita menentukan reaksi pembatasnya, selanjutnya kita menghitung jumlah
mol yang sisa dan jumlah mol yang terbentuk dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Mol sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien reaksi pembatas dikali mol per reaksi pembatas. Nah, untuk menentukannya kita kembali membuat persamaan reaksinya. Ya, persamaan reaksinya harus setara. 2 Fe solid ditambah 3 H2SO4 aquus menghasilkan Fe2SO4 3 kali aquus ditambah 3 H2 gas. Ketersediaan mol awalnya Fe solid sebanyak 0,07 mol, sedangkan H2SO4 aquus 0,075 mol. Fe2SO4 3 kali dan H2-nya belum ada. Yang bereaksi, karena H2SO4 sebagai reaksi pembatas berarti H2SO4-nya habis bereaksi, berkurang 0,075 mol, habis semua. Fe yang bereaksi, koefisien Fe 2, koefisien H2SO4 3. Berarti 2/3 dikali mol H2SO4. Sama dengan berkurang 2/3 kali 0,075 mol sama dengan 0,05 mol. Berarti Fe berkurang 0,05 mol. Fe2SO4 3 kali yang terbentuk bertambah 1/3 kali 0,075 mol sama dengan 0,025 mol. Karena koefisien Fe2SO4 1, sedangkan H2SO4 koefisiennya 3. 1/3 dikali 0,075 mol sama dengan 0,025 mol. H2 yang terbentuk, jumlah mol H2 yang terbentuk adalah 3/3 dikali 0,075 mol sama dengan 0,075 mol. Pada kondisi akhirnya kita perhatikan Fe yang sisa adalah 0,07 mol dikurang 0,05 mol sama dengan 0,02 mol. Sedangkan H2SO4-nya habis bereaksi. Fe2SO4 3 kali yang terbentuk juga 0,025 mol dan H2 yang terbentuk 0,075 mol. Selanjutnya kita lihat, sesuaikan jawabannya. Untuk A, masa reaksi yang sisa. Yang sisa adalah Fe. ARFe sama dengan 56. Berarti masa Fe sisa sama dengan mol Fe sisa dikali ARFe. Sama dengan 0,02 mol dikali 56 gram per mol. Sama dengan 1,12 gram. Jadi Fe yang sisa sebesar 1,12 gram. Pertanyaan B kita perhatikan, yang ditanyakan adalah volume gas H2 yang terbentuk pada STP. Ingat, volume molar pada STP sama dengan 22,4 liter per mol. Sehingga volume H2 sama dengan mol kali volume molar, sama dengan 0,075 mol kali 22,4 liter per mol, sama dengan 1,68 liter. Yang ketiga, kita perhatikan penentuan senyawa hidrat. Ini merupakan garam hidrat dan anhidrat. Ya, hidrat kobalt 2 klorida, COCl2 6H2O bagian kiri yang berwarna biru, dan anhidrat kobalt klorida, COCl2 itu pada gambar yang kanan. Nah, untuk penentuan senyawa hidrat ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat persamaan reaksi. Yang kedua, kita menentukan massa saat. Yang ketiga, kita menentukan jumlah mol. Setelah kita mendapatkan massa saat, kita menentukan jumlah mol. Selanjutnya langkah berikut, kita membuat perbandingan jumlah mol dengan koefisien. Dan yang terakhir, jumlah molekul hidratnya kita dapatkan. Oke, agar lebih jelas kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, pemanasan 31,2 gram garam magnesium sulfat hidrat menghasilkan 24 gram magnesium sulfat anhidrat. Jika diketahui Mr MgSO4 sama dengan 120 dan Mr H2O sama dengan 18, tentukan jumlah air kristal yang terikat dan rumus senyawa hidratnya. Penyelesaiannya, kita lihat langkah-langkahnya. Persamaan reaksi MgSO4 X H2O menghasilkan, kalau dipanaskan akan menghasilkan MgSO4 ditambah X H2O. Yang berikut kita menentukan massa H2O. Massa H2O sama dengan massa MgSO4 X H2O dikurangi massa MgSO4. Sama dengan 31,2 gram
dikurangi 24 gram. Jadi massa H2O sama dengan 7,2 gram. Langkah selanjutnya menentukan jumlah mol. Mol MgSO4 sama dengan massa per mR. Sama dengan 24 gram dibagi 120 gram per mol. Sama dengan 0,2 mol. Mol MgSO4 sama dengan 0,2 mol. Selanjutnya mol H2O. Mol H2O sama dengan massa dibagi mR. Sama dengan 7,2 gram dibagi 18 gram per mol. Gram dengan gram habis, hasilnya 0,4 mol. Setelah itu kita menentukan perbandingan jumlah mol dengan perbandingan koefisien masing-masing. Mol MgSO4 berbanding mol H2O sama dengan koefisien MgSO4 berbanding koefisien H2O. Perhatikan 0,2 berbanding 0,4 sama dengan 1 berbanding X. 0,2X sama dengan 0,4. X sama dengan 2. Berarti jumlah air kristal sama dengan 2. Setelah mendapatkan jumlah air kristal sama dengan 2, maka rumus molekul dari MgSO4X-H2O adalah MgSO4 2H2O. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Pemanasan 5 gram garam natrium karbonat hidrat menghasilkan 1,855 gram natrium karbonat anhidrat. Jika diketahui massa molekul relatif Na2CO3 sama dengan 106 dan MrH2O sama dengan 18, tentukan jumlah air kristal yang terikat dan rumus senyawa terhidratnya. Kita perhatikan penyelesaiannya. Langkah pertamanya membuat persamaan reaksi. Na2CO3 XH2O dipanaskan menghasilkan Na2CO3 ditambah XH2O. Massa H2O sama dengan massa Na2CO3 XH2O dikurangi massa Na2CO3. Sama dengan 5 gram dikurangi 1,855 gram. Sama dengan 3,145 gram. Setelah itu kita mencari mol Na2CO3 sama dengan massa per mR. Sama dengan 1,855 gram dibagi 106 gram per mol. Sama dengan 0,02 mol. Kemudian mol air sama dengan massa per mR sama dengan 3,145 gram dibagi 18 gram per mol. Sama dengan 0,2 mol. Setelah itu kita membuat perbandingan jumlah mol masing-masing terhadap koefisiennya. Mol Na2CO3 berbanding mol H2O sama dengan koefisien Na2CO3 berbanding koefisien H2O. 0,02 banding 0,2 sama dengan 1 berbanding X. 0,02X sama dengan 0,2. X sama dengan 10. Jadi jumlah air kristalnya sama dengan 10. Setelah kita mendapatkan jumlah air kristalnya sama dengan 10, maka rumus molekul Na2CO3XH2O adalah Na2CO3 10H2O. Demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada saat ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran kimia yang dilakukan dari rumah. Ingat, tetap menjaga kesehatan, tetap mentaati protokoler kesehatan, selalu menggunakan masker bila keluar dari rumah, selalu mencuci tangan, tetap semangat, tetap giat belajar. Salam sehat. Salam cerdas.